Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa nastansuruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadata sidqin wa haqq wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala habibina wa qudwatina wa uswatina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahu dahu ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Haitsu qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai salah satu wujud manifestasi dari keimanan dan keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita senantiasa memanjatkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, minimal mengucapkan alhamdulillah, dan tentunya dengan maksimal mengerahkan seluruh tenaga kita, pikiran kita, apapun kemampuan yang kita miliki untuk mewujudkan dan membuktikan di hadapan Allah bahwa kita membutuhkan Allah. Bukan hanya sekedar memujinya, tetapi kita memaksimalkan diri dalam pengabdian kepadanya. Salat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan keharibaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah hasanah kita, sebagai suri tauladan kita, sebagai satu-satunya orang yang tidak pernah kita jumpai tetapi bersedia untuk memberikan pembelaan syafaatnya nanti di akhirat kelak terhadap kita umatnya ini. Dan di bulan-bulan besok kita akan masuk kepada satu bulan di mana bulan itu dimuliakan, karena di bulan itu juga lahir salah seorang manusia mulia namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada tuntunan yang diberikan oleh beliau di dalam kita menjalani kehidupan dunia ini. Karena hanya beliaulah yang tahu apa tujuan kita diciptakan, kemudian apa saja yang mesti kita lakukan selama di dunia ini, sehingga pada akhirnya nanti kita bisa berjumpa dengan beliau. Dan bahkan seperti yang kita cita-citakan dalam doa kita, kita bertetangga dengan beliau nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Apa tuntunan yang akan beliau berikan kepada kita dalam kita menjalani kehidupan ini? Yaitu diantaranya adalah ketika kita melaksanakan aktivitas kita sebagai pribadi muslim, kemudian menguatkan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orientasi pada hakikatnya adalah akhirat, berjumpa dengan Allah dan Rasulnya nanti. Karena itu apapun ibadah, apapun pekerjaan, apapun perbuatan yang kita lakukan di dunia ini, yang mungkin saja dalam pandangan kita itu adalah perbuatan yang sifatnya duniawiyah, tetapi ketika kita niatkan untuk ukhrawi, maka nilainya di sisi Allah sama dengan nilai ukhrawi.
nilai ibadah. Mungkin berjalan keluar dari rumah kita menuju kantor itu adalah perbuatan yang biasa kita lakukan. Tetapi ketika kita selipkan niat bahwa perjalanan yang kita lakukan ini adalah untuk mencari ridha Allah, mencari nafkah, mencari rezeki, dan rezeki yang akan kita dapatkan nanti itu akan kita infakkan di jalan Allah, akan kita manfaatkan untuk memenuhi kewajiban kita sebagai seorang kepala rumah tangga, maka nilai langkah kaki kita itu dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya rezekinya, bahkan setiap detak jantung kita yang mungkin dalam langkah-langkah kita itu kita iringi dengan zikir, itu juga dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa mudahnya kita untuk mendapatkan perlindungan, naungan dan maunah Allah Subhanahu wa taala jika tuntunan yang Rasulullah berikan itu kita jalankan dengan apa yang kita miliki. Karena itu istaqullah mastata'atum. Melaksanakan kewajiban kita, pribadi kita sebagai seorang muslim untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala harus maksimal. Istita'ah itu adalah maksimal di dalam kekuatan dan kemampuan kita. Suatu ketika ada seorang guru yang kemudian ingin memberikan definisi istita'ah sesuai dengan kemampuan. Kata seorang guru kepada muridnya, "Itarilah, kelilingilah lapangan ini sesuai dengan kemampuan kalian." Maka satu persatu muridnya mengelilingi lapangan. Ada murid yang hanya bisa mampu mengelilingi 10, 20, bahkan ada yang sampai 30 kali. Bahkan ada yang mendekati 100 kali. Tapi dia masih punya nafas, dia masih bisa tertawa, dia masih bisa berbicara, masih punya sisa tenaga. Tapi kemudian sang guru berlari mengitari lapangan itu sampai dia pingsan. Dia semaput. Murid-murid semuanya khawatir. Kekhawatiran murid ini kemudian berdoa kepada Allah, "Ya Allah, berikan kesembuhan, kesehatan kembali kepada guru kami." Tidak lama kemudian sang guru tersadar dari pingsannya. Kemudian memberikan penjelasan kepada muridnya, "Ketahuilah oleh kalian wahai muridku, bahwa makna istita'ah sesuai dengan kemampuan kita adalah batas akhir kemampuan kita sampai tidak ada lagi tenaga yang kita miliki. Itulah makna ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah engkau kepada Allah sampai titik darah penghabisan kemampuan yang engkau miliki." Tapi barangkali kita bisa mengevaluasi diri, apakah istita'ah yang kita lakukan sesuai dengan yang didefinisikan oleh sang guru tadi atau tidak. Karena itu jemaah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah dengan segala tantangan yang beliau hadapi untuk menyampaikan al-Islam ini sampai kepada kita saat ini, tidak bisa kita bayangkan kehilangan pembelaan, dicibir, dilecehkan, dihina, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi apa yang beliau lakukan? Senantiasa istiqomah dan sesuai dengan apa yang dititahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau untuk melaksanakan semua titah perintah, melaksanakan untuk mengintisar al-Islam ini ke seluruh dunia sesuai dengan kemampuan beliau. Dan salah satu ujung dari kemampuan beliau itu, beliau selipkan dalam bait doanya, pengharapannya kepada Allah Subhanahu wa taala di saat-saat Jibril kemudian malaikat maut kemudian mau mencabut nyawa beliau. Apa kata beliau? "Ummati, ummati, umatku." Kita yang diinginkan oleh beliau, umatnya yang tidak berjumpa dengan beliau, tetapi beliau inginkan supaya kita selamat, supaya kita mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya di akhirat Allah berikan izin kepada Rasulullah untuk memberikan syafaatnya kepada kita. Karena itu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita menjalani kehidupan ini setidaknya adalah kita mampu mengimplementasikan ketakwaan ini sesuai dengan kadar kemampuan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai pribadi muslim. Kemudian poin yang kedua, apa yang harus kita lakukan ketika kita menjalani kehidupan ini supaya orientasi kita
dalam bekerja itu adalah orientasi akhirat, orientasi surga pada akhirnya yang akan bertetangga dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya, Innallah katabal ihsana ala kulli syai'. Allah sudah menetapkan, Allah sudah mewajibkan, Allah sudah memberikan standarisasi rambu-rambu dalam kamu melakukan apapun perbuatan itu, yaitu al-ihsan. Mahwal ihsan. Ihsan di dalam bahasa Arab, bahkan di dalam bahasa hadis yang kedua, di dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah, disebutkan bahwa anta abudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu definisi ihsan di dalam hadis Rasulullah. Kemudian para ulama menyingkatnya, ihsan pada hakikatnya adalah al-ikhlas. Engkau memurnikan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, engkau memurnikan semua pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada embel-embel dunia yang lain. Kalaupun engkau mendapatkan keberkahan dunia, itu adalah merupakan bagian bonus yang Allah berikan ketika engkau melaksanakan sesuatu dengan ikhlas. Poin yang ketiga adalah al-juhdi, yaitu sungguh-sungguh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man jahada fina lanahdiyannahum subalana." Siapapun di antara hambaku yang melaksanakan ibadah kepadaku, memaksimalkan diri dalam ketaatan kepadaku, kata Allah, lanahdiyannahum subulana. Maka seluruh problematikanya, seluruh persoalan yang dihadapi, seluruh masalah yang dihadapi, itu akan diberikan subul, banyak solusi. Bukan hanya kata sabil, tapi menggunakan kata subul, kata jama'. Kata kaidah nahwiyah, kata kaidah ahli bahasa mengatakan, ithnani fama fawqa ithnani jamaah. Dua atau lebih dari dua itu adalah merupakan jamaah. Sedangkan kata subul itu tiga atau lebih. Mungkin persoalan kita persoalan psikologi, mungkin persoalan kita persoalan ekonomi, persoalan keluarga, persoalan mental dan seterusnya. Banyak persoalan yang kita hadapi, tetapi ketika kita memaksimalkan diri dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah Allah akan membimbing kita di dalam menghadapi persoalan itu. Man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh di hadapan kami dalam ketaatan kepada kami, kami akan berikan solusi dari seluruh persoalan yang dihadapi. Poin yang ketiga, as-sidqu. Dia jujur. Dia melakukan segala sesuatu itu, jujur di sini adalah merupakan benar di dalam perbuatannya. Makanya asdiku di dalam bahasa Arab itu disebut dengan jujur, dan asdiku juga di dalam bahasa Arab disebut dengan benar. Makanya Abu Bakar As-Siddiq dijuluki sebagai As-Siddiq, orang yang selalu membenarkan karena ia jujur dalam keimanannya. Kita ketahui bahwa ketika sebuah peristiwa Isra Mi'raj yang kemudian ditanyakan oleh seorang kafir Yahudi, apakah benar Muhammad itu telah melakukan Isra Mi'raj? Ditanyakan ke Ali, ditanyakan ke Umar, ditanyakan ke sahabat yang lain. Kata Abu Bakar, apakah engkau sudah tanya kepada Rasulullah? Sudah. Kalau Muhammad sudah mengatakan begitu, maka apapun yang dia katakan saya sudah membenarkannya sebelum aku bertanya kepadanya. Itulah as-siddiq. Kita jujur sebelum kita melakukan sesuatu, kita sudah introspeksi dalam diri kita bahwa apa yang kita lakukan ini adalah merupakan salah satu perbuatan yang benar, dan dalam kebenaran itu kita akan menghiasinya dengan kejujuran. Karena itu orang yang mungkin kelihatan pekerjaannya sederhana, tetapi berkah yang dia dapatkan dari pekerjaan sederhana itu melimpah ruah. Apa berkah yang dia dapatkan? Bisa jadi di saat orang pada sakit, musim sakit, tapi Allah berikan kesehatan kepadanya. Di saat anak-anak yang lain, anak orang tetangga, anak yang lain, anak orang-orang sekitar, masyarakat sekitarnya, itu kemudian bermasalah, tapi Allah berikan keberkahan kepadanya. Anaknya dihindari dari masalah-masalah. Itu berkah. Mungkin rezeki yang dia dapat pada hari itu cukup dimakan hari itu, tetapi dia merasa bersyukur. Dia merasa kenyang dan tidak membutuhkan apa lagi. Hari itu terpenuhi kebutuhannya.
itu adalah merupakan bagian dari keberkahan orang yang melakukan amal ibadah dengan jujur. Dia benar dalam perbuatannya, kemudian jujur di dalam mengimplementasikan amaliyah yaumiyah. Kemudian poin yang keempat adalah ad-du'a. Jangan lupa berdoa. Karena ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang beriman. Doa itu bisa menembus ruang yang tidak pernah kita lihat. Dia bisa menembus arsy. Dia bisa mengguncangkan arsy. Itu doa. Karena itu, dan ada waktu-waktu serta bait-bait doa yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Tetapi bagi kita, redaksi doa sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa ketika keluar dari rumah doa. Kembali masuk ke dalam rumah berdoa. Kenapa? Karena itu yang kita harapkan, bahwa setiap langkah kita dituntun dan dibimbing Allah, dijaga oleh Allah. Kemudian kembali ke rumah lagi, kita membawa berkah. Kita dijaga dan dilingkungi oleh para malaikat yang kemudian sesuatu yang negatif yang setidaknya akan mengikuti kita ketika masuk ke dalam rumah, itu kemudian berhenti hanya sampai pintu rumah saja. Apa poin berikutnya? Ihtisab, senantiasa berharap kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi ini ada 3 tahap. Tahap yang pertama adalah sebelum kita melakukan amal itu, kita sudah mengevaluasi diri. Kemudian di saat kita melakukan perbuatan itu. Dan yang terakhir ketiga adalah setelah kita melakukan perbuatan itu. Yang biasanya evaluasi dilakukan di akhir perbuatan, di akhir sebuah program. Tetapi bagi seorang muslim, dia udah bisa mengantisipasi apa yang harus dia lakukan. Kemudian saat melakukan itu, apakah benar atau tidak yang sudah dia lakukan. Kemudian setelah dia melakukan, dia berharap dari awal dia niatkan ikhlas karena Allah, di pertengahan dia ikhlaskan karena Allah, dan dia berharap di ending amal perbuatan yang dilakukan itu Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga hatinya, supaya amalan yang dilakukan itu tidak rusak di hadapan Allah, sehingga nilai yang dia lakukan, yang dia kerjakan di hari itu adalah merupakan, dia harapkan nilainya bukan hanya sekedar di hari itu saja, tapi diharapkan berkahnya dia dapatkan untuk masa-masa mendatang, untuk dirinya, keluarganya, dan bisa jadi untuk masyarakat sekitarnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang setidaknya menjadi bahan evaluasi kita. Mungkin di akhir-akhir ini, di musim-musim seperti ini, tangan kita, jemari kita, kemudian lisan kita tidak tahan, tidak sabar untuk menahan diri melakukan satu perbuatan yang justru perbuatan itu akan merusak perbuatan-perbuatan amaliah soleh kita yang lainnya. Apa itu? Jaga lisan dan jaga tangan. Media sosial udah terbuka lebar. Bisa jadi di saat media sosial terbuka lebar yang sudah ada di genggaman kita, ketika ada komentar-komentar, ketika ada sebuah postingan-postingan yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, bisa jadi kita gregetan untuk mengomentarinya. Tahan diri. Ditahan. Berharap ketika ada komentar negatif, justru kita balas dengan apa? Ya Allah, jika ini salah, doa kepada Allah. Jika ini salah ya Allah, maka tolong berikan hidayah kepada orang yang melakukan ini. Kita kenal atau tidak kita kenal. Jika dia non muslim ya Allah, berikan hidayahmu. Jika dia muslim ya Allah, berikan bimbinganmu kepadanya. Tidak ada yang salah bagi kita. Karena itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang setiap hari Rasulullah ketika ba'da asar melewati sebuah jalan untuk menuju Mekah, menuju Ka'bah. Apa yang dilakukan? Seorang Yahudi kemudian melempari beliau dengan kotoran-kotoran unta. Tetapi itu setiap hari dilakukan. Pada satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mendapati lemparan dari kotoran unta itu. Rasulullah bertanya kepada masyarakat sekitar, kemana yang biasa melempari saya dengan kotoran unta? Kata masyarakat, ya Muhammad, dia lagi sakit. Di saat itu pula Rasulullah tidak menunggu waktu lagi. Rasulullah langsung menjenguknya. Orang yang menghina Rasulullah, orang yang menghardik Rasulullah, orang yang
melakukan perlawanan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas kenabiannya, tapi dibalas oleh Rasulullah dengan akhlak yang baik. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Al kalamu yanfudhu ma la tanfudhul ibrah, kata orang Arab. Al kalam, omongan, perkataan, ucapan itu yanfudhu, bisa menembus sesuatu, ma la tanfudhul ibrah, yang tidak bisa ditembus oleh jarum. Mungkin kita pernah kena jarum sehari, 2 hari, bahkan paling lama seminggu, 2 minggu, sakitnya sudah hilang. Tapi kata-kata yang puluhan tahun yang lalu, 10 tahun, 20 tahun yang lalu, yang kita dengar dari orang yang kemudian menyakiti hati kita, sampai saat ini bisa jadi membekas dalam hati kita. Hati-hati dengan perkataan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa qudwatina wa uswatina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat wa ya qafiyal muhimmat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa anil batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana, waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana, wa la taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma la tad'a' lana dhanban illa ghafartah, wala hamman illa farajtah, wala daynan illa qadaitah, wala maridan illa syafaitah, wala hajatan min hawaij dunya wal akhirati illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yarzuqkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum washkuruhu 'ala ni'amihi yufidu wala yudhkurullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar.